Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. Keluarga besar Majelis Kajian Masjid Al-Ijtihad rahimahumullah, mari kita memulai kajian kita pada hari ini, yakni kitab Riyadhus Shalihin, memasuki hadis ke-40. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Hadis yang ke-40 ini hal yang sangat perlu dan wajib kita ketahui. Kenapa? Karena nanti semua orang pasti akan mengalami yang namanya naza atau sakratul maut. Dan ketika sakratul maut inilah kadang-kadang banyak yang tidak mampu untuk menghadapinya. Akhirnya dia minta atas kematian. Namun sebelum sakratul maut biasanya diawali dengan cobaan-cobaan yang lainnya yang terjadi. Dan orang-orang yang dicoba, orang-orang yang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagi yang imannya lemah, ia lebih memilih cepat untuk mati. Dia berdoa untuk mati, lebih baik menurutnya. Padahal apakah seperti itu? Jawabnya tidak. Tidak boleh kita meminta kematian. Di dalam hadis ini jelas sekali, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena suatu bencana yang menimpanya. Hadisnya sangat jelas sekali. Seberat apapun cobaan, sesulit apapun problem, sebesar apapun masalah yang ia hadapi, yakinkan kita punya Allah. Itu kuncinya. Yakinkan aku punya Rabb yang maha segala-galanya. Ketika aku menghampirinya, ketika aku mendekatinya, ketika aku memohon kepadanya, pasti Allah akan memberikan kepada kita solusi atas masalah itu. Tetapi Allah punya syarat.
Apa yang menjadi syarat agar Allah menyelesaikan urusan itu? Ada 3 syarat yang Allah kehendaki. Quran surat ke-33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa yang dikehendaki Allah? Syarat pertama beriman. Syarat kedua bertakwa. Syarat ketiga benar. Jika ada 3 syarat ini yang ada pada diri seorang hamba, seberat apapun, sesulit apapun, sebanyak apapun masalah, problema atau hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan kehidupan, Allah menjamin dengan jaminan sebagai berikut. Lihat, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Lihat, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Allah akan menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi. Allah akan memberikan solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi. Itu kunci bagaimana kebanyakan orang menyelesaikan masalah dengan logika, dengan kemampuannya, akhirnya hawa nafsu yang dijadikan senjata. Masalah tidak kelar, tapi akan timbul masalah berikutnya. Coba kalau kita punya masalah, libatkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam masalah tersebut. Tapi syaratnya 3 tadi harus kita miliki. Maka jaminan dari Allah, Allah mampu enggak menyelesaikan masalah sebesar apapun? Bagi Allah itu kecil sekali. Contohnya di sini siapa? Contohnya di sini adalah problem yang sedang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu ia harus menghadapi eksekusi, dibakar. Bayangkan, ia harus menghadapi sebuah keadaan yang luar biasa. Ia harus dibakar. Tapi karena Nabi Ibrahim 3-tiganya tadi ada, beriman, bertakwa dan benar, Allah menyelesaikan, Allah menyelamatkan dari kobaran api yang sulit bagi logika untuk bisa selamat. Tapi inilah contoh ketika Allah dilibatkan dalam masalah sebesar apapun, ma'asyiral muslimin, insya Allah yakin clear masalah itu. Ayo kita mulai, kalau ada masalah libatkan Allah, libatkan Allah, libatkan Allah. Itu. Selama ini mungkin kita memakai kekuatan kita, padahal kita kan la haula wala quwata illa billah. Kenapa ini enggak diamalkan? Kita itu enggak punya daya dan kekuatan sedikit pun terkecuali pertolongan dari Allah. Libatkan Allah tabaraka wa taala. Itu berkaitan dengan masalah-masalah yang seperti itu menimpa atasnya. Lantas kalau ia kesulitan luar biasa, maka bagaimana solusinya? Maka diberikan doa. Seandainya ia harus berdoa, maka doa inilah yang harus kita baca. Seperti apa doanya? Ketika seseorang mengharap kematian, bolehkah
Atau bagaimana? Mari kita lihat. Ini doa akan kami share sebetulnya yang ada di hadis ini, tetapi akan kita biar jamaah juga punya gambaran yang bagus. Silahkan Ibu Nana dan Ahi untuk di share. Ya. Baik, seandainya ia harus berdoa, doa inilah yang sangat apik sekali. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Itu. Yang berikutnya pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Bukhari dalam kitab yang terkenal sekali Fathul Bari, kemudian Imam Muslim dalam Mukhtasar Muslim nomor 2680. Kemudian kandungan hadis. Kandungan hadis yang sangat apik sekali. Penerbit memberikan 4 poin dalam hal ini. Poin yang pertama dikisahkan di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa hadis ini dari Khabbab bin Al-Arad, semoga Allah meridhoinya. Beliau disiksa dengan siksa yang luar biasa, yakni ditempelkan besi panas sampai 7 kali. Ia disiksa luar biasa. Karena ia ingat hadis, yaitu larangan untuk meminta kematian. Maka ia pun tidak meminta kematian. Padahal ditempel besi panas sampai 7 kali. Sehingga ia seandainya berdoa, hendaklah berdoa sebagai hadis di atas. Atau doa-doa yang lain di mana doa ini yang tidak bertentangan dengan syariat. Salah satunya minta kepada Allah pilihan, kalau hidup ini lebih baik baginya agar Allah menghidupkan. Namun kalau kematian yang lebih baik agar kematian. Tidak meminta kematian, tapi berdoa kepada Allah. Biar Allah nanti yang memilikinya. Hal ini mari kita lihat, ada beberapa hadis. Hadis yang pertama tadi sudah disampaikan muttafaq alaih di penjelasan tadi. Kemudian yang kedua juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, tapi ini hanya milik Imam Muslim. La yatamanna ahadukumul maut. Janganlah seorang mengharap kematian, wala yad'u bihi min qablu ayyatiyah. Dan jangan berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Ini ditambahi hadis yang kedua. Di sini nggak ada, nanti jamaah catat aja. Mengapa masalahnya dilarang meminta kematian? Itu. Alasannya ada 2. Yang pertama, perbuatan tersebut menunjukkan keluh kesah terhadap musibah yang menimpanya, sehingga berarti ia tidak ridho terhadap takdir
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia meminta kematian, berarti dia tidak ridho terhadap takdir Allah Tabaraka wa ta'ala. Padahal takdir telah ditetapkan oleh Allah kapan? Sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika kita tidak ridho pun, takdir itu pasti akan terjadi. Namun ketika kita ridho, takdir yang sudah terjadi pasti dan akan terjadi, kita akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga alasan yang kedua, berdoa meminta kematian tidaklah mendatangkan maslahat atau kebaikan. Namun di dalamnya justru terdapat mafsadah atau keburukan, yakni hilangnya nikmat kehidupan dan berbagai turunannya yang bermanfaat. Jamaah, orang itu kalau sudah meninggal, sudah mati, maka putuslah kebaikan-kebaikan yang seharusnya bisa kerjakan sangat banyak sekali. Bukankah kajian sebelumnya hanya selisih berapa hari aja tingkatannya sangat jauh sekali, apalagi 1 tahun waktu itu antara langit dengan bumi itu. Jadi kalau demikian, ketika orang itu minta kematian, berarti akan memutus kebaikan yang sangat banyak, kesempatan yang seharusnya ia bisa mengamalkannya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dalil bahwa larangan untuk meminta kematian. Orang itu kalau sudah mati maka akan mendapatkan kerugian yang banyak, padahal seharusnya ia mendapatkan, kalau masih hidup ia mendapatkan kebaikan banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2682. Janganlah seorang mengharap kematian dan jangan meminta mati sebelum datang waktunya, karena orang mati itu amalannya terputus. Sedangkan umur seorang mukmin tidaklah bertambah, melainkan akan menambah padanya kebaikan. Itu tadi. Jadi kalau begitu, pantaskah kita minta kematian? Jawabnya tidak. Itu. Lantas bagaimana dengan problem yang begitu berat? Ingat, solusinya di awal tadi, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu bisa selesai. Kemudian bagaimana kalau musibah tadi berkaitan dengan agama? Tadi ada penjelasan bagaimana dengan agama. Zahir hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa musibah tersebut bersifat umum. Bisa jadi musibah berkaitan dengan agama, bisa jadi juga dengan dunia. Namun berkaitan musibah dengan agama, seperti contohnya nanti akan ada, maka para ulama memaknai larangan tersebut tidak berlaku, karena ini hanya untuk dunia. Jadi musibah yang dilarang meminta kematian tadi adalah urusan dunia. Namun untuk urusan agama masih ada ikhtilaf para ulama. Maksudnya gimana? Jika musibah tersebut berkaitan dengan agama seseorang, di mana seseorang mengkhawatirkan akan adanya fitnah atau kerusakan pada agamanya, maka hal itu tidak termasuk dalam larangan di atas. Larangan minta kematian yang dimaksud.
Jadi kalau masalah dunia haram, enggak boleh. Tapi kalau untuk masalah agama masih diikhtilafkan, diperselisihkan. Mari kita lihat dalil-dalil yang memberikan perselisihan itu masih dibolehkannya kalau urusan agama. Hadis yang pertama riwayat dari Imam An-Nasa'i, la yatamanna ahadukumul maut, janganlah salah seorang di antara kalian mengharap kematian, lidzur nuzulam bihi fid dunya, karena musibah duniawi yang menimpanya. Nah, jelas musibah duniawi yang menimpanya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1820, hadis ini sahih. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah menyampaikan dalam Fathul Bari juz 10 halaman 128 menjelaskan bahwa makna kata fi di dalam hadis tersebut menunjukkan sebab. Maksudnya dengan sebab suatu perkara musibah dunia. Jadi urusan dunia haram meminta kematian, tetapi untuk urusan fitnah agama ada perbedaan pendapat.